Salimah. Dan saya Teresa Maisela, kami dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini kami mau sharing mengenai strategi marketing di era digital. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai strategi marketing di era digital, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih marketing digital itu? Jadi, marketing digital adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan oleh media digital. Tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk menjangkau sebanyak-banyaknya target customer. Nah, secara efisien, personal, dan relevan. Pemasaran digital ini memadukan teknik serta pengetahuan dalam psikologi pasar dan teknologi. Nah, seperti yang kita ketahui, digital marketing adalah salah satu teknik nih dalam pemasaran yang paling sering diminati untuk saat ini kan. Malah pemasaran tradisional ini tuh sekarang udah nggak efektif lagi nih. Emang apa sih perbedaannya antara digital marketing dan tradisional marketing? Jadi ada beberapa perbedaan nih antara si digital marketing sama si tradisional marketing. Nah, salah satunya itu di target pemasaran. Kalau target pemasaran si tradisional marketing kan dia terbatas ya, tapi berbeda dengan digital marketing. Kalau digital marketing itu dia lebih luas, jadi menjangkau ke seluruh wilayah, ke seluruh daerah gitu kan, kayak dia bisa menjangkau nasional bahkan internasional gitu, kayak target pemasarannya. Iya, karena kan kalau digital marketing itu untuk siapapun yang mempunyai internet, nah mereka bisa jadi target pemasaran, target pasarnya gitu. Apalagi kan sekarang banyak banget orang menggunakan sosial media kan, itu juga bisa buat target pemasaran si digital marketing kan lebih luas kan ya. Sosial media kan sekarang banyak banget tuh, kayak TikTok, kayak Facebook, Instagram, apalagi sekarang yang paling populer tuh TikTok ya. Iya. Jadi itu kan dia kayak bisa banget buat mempromosikan produk ya, kayak banyak banget peminatnya ya kayak TikTok itu, jadi kayak lebih gampang aja gitu untuk target pasarnya kemana. Nah, untuk selanjutnya waktu dan biaya juga di situ kan pasti berbeda ya dari tradisional marketing sama digital marketing. Kalau misalkan tradisional marketing kan dia memakan waktu dan biaya, tapi kalau si digital marketing atau pemasaran digital itu kayak dia lebih gampang untuk memasarkan si produknya dia. Misalnya kita membuat iklan, kita bisa lebih mudah kapan waktu kita bisanya, terus tidak perlu antri dalam membuat iklan gitu kan, kayak misalnya kita mau mempromosikan suatu produk kita, jadi lebih mudah. Seperti yang kita ketahui kan media sosial kan sekarang banyak banget ya, jadi itu juga bisa buat jadi promosi produk kita gitu, kayak buat menghemat biaya pengiklanan gitu kan. Jadi kita nggak perlu antri jauh-jauh datang ke pembuat iklan. Dengan memanfaatkan media sosial kan kita juga bisa lebih mudah mengiklankan produk-produk kita kan. Target pemasarnya jauh lebih luas, lebih banyak. Contohnya sekarang kan kayak media sosial yang lebih populer TikTok ya sekarang ya. Iya. Terus banyak peminatnya juga. Jadi kayak lebih, kita cuman kayak modal kuota, kita bisa mempromosikan produk kita ya kalau melalui media sosial kayak gitu kan. Kayak apalagi juga sekarang serba online kan, sekarang pakai media digital. Iya, jadi kayak lebih gampang aja gitu kalau melalui marketing digital ya, pemasaran digital gitu, kayak lebih enak gitu. Jadi nggak perlu ribet lah, hemat waktu dan biaya juga. Iya, itu pasti gitu. Kayak tadi kan kita singgung masalah biaya ya, kayak cuman modal kuota kita udah bisa mempromosikan gitu ya melalui si media sosial itu. Dalam waktu juga sama, dalam segi waktu kita juga kayak lebih mudah, kayak mengatur waktu, kapan nih kita mau mempromosikan, kapan nih kita mau mengiklankan. Jadi walaupun tengah malam nih kalau kita lagi mood gitu ya, lagi mood bikin iklan, bikin promosi produk kita ya tetap bisa gitu, kayak lebih bikin aja, lebih fleksibel gitu. Kalau si digital marketing ini ya. Nah, untuk selanjutnya yang menjadi perbedaan antara digital marketing sama tradisional marketing itu di cara komunikasinya. Kalau si
tradisional marketing nih, pemasaran tradisional dia kan kayak cuma satu arah. Jadi tapi kalau misalkan si digital marketing itu lebih luas, lebih gampang gitu, kayak misalkan kita membuat iklan nih di suatu sosial media atau enggak di web, kalau di website gitu kan. Ini kita bisa lihat nih respon orang-orang bagaimana mengenai iklan kita, baik buruknya iklan kita kan bisa kayak kalau sekarang kayak misalkan iklan di TikTok lagi nih, kita bahas TikTok lagi kayak yang tadi yang kita singgung tadi itu. Kayak TikTok kan kita misalkan bikin iklan di TikTok itu kayak gampang banget ya. Kayak orang komen misalnya, kakak sepil dong itu bajunya. Gitu kayak lebih mudah aja gitu kalau iklan di digital marketing gitu ya. Kalau misalnya tradisional marketing kan koran ya, kayak contoh koran itu kan kita nggak tahu tuh respon orang gimana mengenai iklan kita, kayak promosi kita kan. Makanya tadi kan saya bilang cuma satu arah kan kalau untuk si tradisional marketing gitu. Jadi lebih mudah cara komunikasinya dari segi komunikasi tuh untuk si digital marketing. Nah, tapi menurut kamu nih berpengaruh gak sih digital marketing terhadap keputusan konsumen untuk membeli itu? Menurut aku sih berpengaruh banget ya. Jadi kayak misalnya kita mengiklankan suatu produk di media sosial, contoh di Instagram. Itu kan orang kan pasti banyak yang buka Instagram gitu kan, pasti buka membeli. Bukan hanya Instagram, apalagi sekarang kayak ada yang lebih lengkap tuh yang Shopee ya. Shopee itu kan, nah di situ juga kan udah tercantum tuh harga-harganya, jadi kita bisa lihat sendiri gitu kan, nggak kayak yang tradisional marketing itu kita harus datang ke tempatnya gitu. Iya, jadi ya pasti berpengaruh banget sih terhadap keputusan konsumen untuk membeli kan. Ya misalnya kan kalau di tradisional marketing itu kita kan harus datang ke tempatnya gitu, kayak kita harus melihat ke sana gitu. Tapi kalau misalnya di digital marketing kan dia lebih enak, dia lagi di rumah, apalagi di kantor, lagi ada waktu luang, dia bisa melihat gitu kan, kayak produk-produk apa yang sedang dia butuhin, tanpa dia perlu datang gitu kan. Itu juga pasti ngaruh banget. Nah, bahkan artis-artis tuh sekarang memasarkan produknya justru di YouTube mereka, karena mereka kan punya YouTube sendiri juga, karena subscriber ya, artis-artis ya, banyak banget subscribernya kan, kayak juta-juta. Itu mereka juga mempromosikan ini loh, kayak memasarkan produk itu melalui YouTube, melalui digital marketing itu gitu, kayak melalui konten mereka. Kan di situ kan banyak banget yang nonton ya, pasti orang lebih banyak ketertarikan gitu terhadap produk itu. Kita bahas tadi kan ini digital marketing, kita tadi menyinggung masalah media sosial ya dalam strategi. Ada juga itu dia email, itu juga salah satu digital marketing. Terus konten marketing, nggak asing kan kalau dengar kata konten. Kayak YouTube itu dia bisa, itu dia salah satu digital marketing. Itu kan banyak banget kan sekarang pengguna YouTube kan yang subscribernya suka juta-jutaan gitu. Kamu kan juga tadi ngomong tentang email nih. Nah, email itu juga ada beberapa keuntungannya loh. Nah, informasi juga bisa terkirim lebih cepat dengan menggunakan email kan. Terus juga promosi juga dapat diukur. Terus kayak biayanya juga lebih murah kan, bersifat pribadi juga. Kalau ngomongin masalah biaya tuh kan yang seperti kita singgung pas di awal, biaya kan kalau pakai digital lebih murah, ya ini salah satunya email juga lebih murah karena cukup mengandalkan kuota mengandalkan kuota. Terus kayak respon si customer juga bisa lebih cepat ya, kayak misalnya bisa berhubungan baik lah dengan si pemilik ininya gitu, kayak misalkan kita mau iniin bisnisnya gitu ya. Terus juga dapat membangun hubungan yang baik juga nih dengan pelanggan-pelanggan kita gitu. Iya.
Tadi kan dari tadi kita ngebahas soal ini ya, kayak digital marketing, kayak apa itu digital marketing, terus kayak alatnya, kayak tadi kita sebutin sosial media, terus konten marketing sama email. Tapi kita belum ini loh, belum ngebahas bagaimana cara memulainya ya, cara memulainya. Kita tadi belum membahas bagaimana cara memulai digital marketing itu sendiri ya. Tapi kita sudah menjelaskan alat-alatnya tadi ya, kayak sosial media, konten marketing sama email. Bagaimana cara memasarkannya juga kan tadi. Iya, itu salah satu caranya tuh yaitu sosial media, konten marketing sama email. Nah, dan langkah selanjutnya bagaimana cara memulai digital marketing. Untuk yang kedua, bagaimana cara memulai digital marketing itu ya itu konten, membuat konten ya. Dengan membuat konten kita bisa dengan mudah nih. Kan sekarang banyak banget kayak misalkan kita mau buat konten nih ke media sosial nih, ke YouTube kah, ke Facebook kah, apa Instagram, TikTok juga bisa gitu kan. Pokoknya bikin konten semenarik mungkin lah gitu. Nah, yang terakhir juga kita harus mengevaluasi nih konten yang udah kita bikin nih, apa ada kekurangan atau enggak ya di konten kita. Nah, nanti kita bisa kedepannya bisa bikin konten yang lebih menarik lagi nih, biar pelanggan makin tertarik nih ngelihat produk yang kita jual di konten itu gitu. Terus bisa juga dengan kita mengikuti marketplace gitu. Kalau digital marketing kan ada pasti marketplace ya. Nah, digital marketing di sini juga bisa banget nih membantu nama brand kita gitu. Kayak misalnya dalam eksistensi dunia maya saat ini nih, kan banyak orang emang menggunakan sosial media untuk berbelanja gitu kan. Nah, kita sebelum nyari produk atau apa yang mau kita cari nih, kita pasti tulis dulu tuh nama brandnya apa gitu. Nah, dari situ orang bakal nyari tahu tuh nama brand kita apa, bisa langsung ngeliat-liat juga gitu, lebih praktis jadinya, bisa membangun brand kita jadi banyak dikenal orang kan gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang digital marketing nih, aku mau nanya, kalau misalnya kamu punya bisnis nih atau produk yang mau dijual, nah kamu tuh lebih milih apa tuh, dengan cara apa? Apa mau bikin konten kah gitu, marketing gitu ya? Iya benar. Terus atau email gitu, atau media sosial gitu, yang menurut kamu lebih efektif nih, biar banyak pelanggan atau banyak peminatnya gitu? kalau aku sendiri sih lebih ke media sosial sih, kayak contohnya lebih ke media sosial ya, walaupun konten marketing yang kamu tadi bilang terus sama email juga itu juga sama-sama efektif sebenarnya untuk digital marketing ini ya. Tapi kalau media sosial menurut aku lebih mudah aja sih. Kayak kita kan tahu sekarang ya banyak banget, hampir semua orang punya media sosial, sosial media ya. Gak mungkin gak punya ya. Kayak kalau kita mau memasarkan suatu produk kita gitu melalui media sosial itu kayak lebih mudah aja sih. Kayak lebih mudah dijangkau, terus ya lebih enak daripada email kan. Kalau email kan orang, kalau kalangan personal ya kayak tertentu aja sih kalau email kan. Tapi kalau media sosial tuh kayak luas banget gitu, jaringannya ya. Enak banget gitu kalau mau mempromosikan suatu produk gitu. Nah, kalau aku kan tadi lebih condong ke sosial media ya. Tapi kalau untuk kamu sendiri bagaimana nih? Kalau misalkan mempunyai suatu bisnis nih, lebih milihnya kemana gitu antara tiga ini? Kalau aku mungkin lebih ke konten kali ya, karena mungkin kadang orang tuh malas baca nih promosi-promosi kayak gitu kan. Kayak Indonesia masuk baca. Nah, kalau misalnya konten kan
dilihat banyak orang nih, dia tinggal nonton aja nih konten kita entah di TikTok atau di YouTube kan yang kita punya. Nah, ya udah kita bikin konten aja semenarik mungkin gitu. Nah, kita juga bisa langsung tahu tuh respon mereka gimana gitu. Apakah emang suka dengan produk kita atau enggak gitu kan. Terus apa yang mereka butuhin, pokoknya mereka bisa komen lah sebanyak-banyaknya di situ gitu. Nah, di situ juga kita bisa jadi tahu tuh kebutuhan pelanggan kita gitu. Nah, kalau misalnya di sini ada yang nanya nih, berapa sih anggaran digital marketing itu? Nah, kalau untuk kita cuma buat konten gitu kan, atau ngepost doang nih, misal di Shopee atau Instagram kan, kita cuma perlu butuh kuota aja gitu kan untuk ngepost kayak gitu. Jadi lebih murah ya. Iya, dibanding kalau misalnya kita harus memasarkannya misalnya lewat brosur nih. Nah, kita harus perlu bikin dulu brosur yang menarik gitu kan. Terus juga harus cetak dulu tuh brosurnya berapa banyak gitu. Nah, itu kan membutuhkan waktu dan biaya yang lumayan lama seperti kan. kita singgung pas di awal ya. Iya. Kayak perbedaannya sama tradisional marketing nih apa nih? Iya, benar kayak gitu. Jadi lebih praktis, Efisien. mudah Iya. gitu. Dari tadi kan kita sudah membahas nih ya mengenai kelebihan, manfaat, tapi jangan salah ya, digital marketing juga ada risikonya, guys. Jadi, Pasti sih semua ada resikonya ya. resikonya itu kayak salah satu resiko dari digital marketing ini itu merebaknya penipuan. Nah, Iya. penipuan itu bisa datang dari si penyedia jasa layanan digital marketing itu sendiri. Kayak contohnya kita mau membuat website nih, kita minta tolong misalnya ke orang untuk membuat website, itu bisa saja nanti kita bakal kena hacker, akun kita gitu, kena hacker. Nah, terus ada lagi dari si pemakai layanan digital itu sendiri, dari kayak contohnya konsumen, dia juga bisa loh menipu kita. Kayak misalnya kayak pesanan ini mau diantar ke sini, ternyata lokasinya bohong gitu, kayak nggak ada gitu. Itu juga bisa jadi resiko sih buat si digital marketing ini. Terus mungkin kayak barang yang sebenarnya nggak rusak tapi dibilang rusak, jadi kita harus ganti rugi lagi gitu, padahal kan bukan kesalahan kita ya, tapi emang kita ya namanya gimana mau ditipu itu gitu kan, ada yang menipu gitu. Dan resiko selanjutnya itu bisa dari gagalnya proses marketing. Gagalnya proses marketing itu contohnya kita membuat suatu konten nih, ternyata konten kita tidak menarik, tidak disukai banyak orang. Jadi kayak misalnya kontennya bikin ngantuk lah, kayak kurang bagus, kurang tepat sasaran aja gitu. Iya, nggak tepat. Terus juga mungkin dari kitanya ngeresponnya juga lama ya, jadi kan orang malas nungguin respon kita nih. Maksudnya kadang berpikir niat jualan apa enggak sih, kok balasnya lama banget gitu. Nah, risiko yang kedua nih, ada juga persaingan yang sangat ketat kan pastinya, apalagi di digital dunia marketing. digital marketing itu Kan banyak banget orang bisa mengakses iya, kayak mudah banget buat masuk pembisnis, kan. Iya, jadi pasti banyak banget. Kayak misalnya nih, kita punya produk nih di Shopee, kita memasarkannya misalnya lewat Shopee. Nah, di Shopee juga kan banyak banget tuh, ribuan yang jual banyak macam-macam beragam lah ya. Nah, kita aja sebagai pelanggan kayak harus lihat dulu nih terjualnya berapa, biar tahu itu produknya ternyata lumayan laku ya gitu, atau emang bagus ya. Kita lihat dari ininya kayak bintang, rating. Iya, ratingnya itu juga jadi salah satu ini ya, kayak persaingan ya. Iya. Terus yang selanjutnya itu ada dari permintaan konsumen yang sering berubah-ubah. Kalau kadang-kadang kan customer mah tidak mengerti yang dirasakan oleh pembisnis gitu ya. Kayak contoh kecilnya aja di online shop. Kayak online shop kan kadang-kadang customernya minta padahal dia udah check out nih, tapi ntar tiba-tiba saya mau batalin nih, gitu. saya maunya yang kayak gini nih, padahal itu kan jadi suatu kerugian
perhatian gitu buat si pembisnisnya itu gitu, kayak pemiliknya. Jadi contoh kecil aja kayak seperti itu gitu. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya sharing-sharing kita mengenai strategi marketing di era digital. Lain waktu mungkin kita bisa sharing-sharing lagi mengenai strategi marketing. Mohon maaf juga nih sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat dari kita ya. Terus juga misalnya materinya yang kurang lengkap nih, karena di sini juga kan kita sama-sama masih belajar ya. Oke ya guys, cukup sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.